Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, mari kita simak bersama kajian berikut ini. Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam Dajjal, saudara. Ada Dajjal kecil. Ini Dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya ada yang bernama Aswad al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah al-Kazzab dari Yamama. Ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini Dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini Dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul Dajjal. Di zaman kita sekarang ini Dajjal pun gentayangan. Dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, Dajjal kelas kakap. Pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia berpaling dari jalan Allah mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri Dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, "Inna Dajjala", sesungguhnya yang namanya Dajjal itu yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat. Wa inna ma'ahu ma'an, si Dajjal ini membawa air. Wanaran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun. Adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia. Menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Solat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali, masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung, dibawanya sifat mumpung, tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan Dajjal hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan Dajjal pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan Dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak, yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan Dajjal profesinya. Zamannya Nabi Adam, Dajjalnya kan iblis. Betul? Betul. Apa sih gang kerayuan iblis itu?
Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang Dajjal yang namanya iblis ini. Adam, kamu tahu nggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya nggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu, Dam. Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen, maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di surga, Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu, Adam. Ini kan ciri-ciri Dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah muncul Dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona, termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi, mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat. Itu adalah Dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah Dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, Dajjal ini muncul, Dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa al-Masih, putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa al-Masih nanti akan turun lagi, tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru. Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan Dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan Dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai Nabi dan Rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kajian yang dapat kita simak pada kesempatan kali ini. Semoga setiap ilmu yang telah disampaikan menjadi cahaya, petunjuk, dan keberkahan dalam kehidupan kita. Jika ada manfaat yang bisa diambil dari kajian ini, jangan ragu untuk membagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta. Sebab menyampaikan satu kebaikan dapat menjadi pahala yang terus mengalir. Terima kasih atas kebersamaan, sahabat semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, rezeki, kemudahan urusan, serta husnul khotimah kepada kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kajian yang telah kita ikuti bersama, dapat kita ambil pelajaran bahwa setiap ilmu yang disampaikan merupakan petunjuk dan pengingat bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta lebih bermanfaat bagi sesama.
Semoga ilmu yang telah kita dengarkan tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan, tetapi juga menjadi amalan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita, menerima amal ibadah kita, dan mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.